Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadis 1567, bab 269. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Babun nahyi 'anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadabur. Babun nahyi, bab mengenai larangan anit tabaghudi, dari saling membenci, wat taqatu'i, dan saling memutuskan hubungan, wat tadaburi, dan saling membelakangi. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman, ikhwatun, adalah bersaudara. Wa qala ta'ala, azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Azillatin, lembut, 'alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin, keras, tegas, 'alal kafirina, atas orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu yang bersamanya, asyidda'u, mereka tegas, 'alal kufari, atas orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi antara mereka. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutuskan. Wa kunu, dan jadilah kalian semua, ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, jadilah bersaudara. Wala yahillu, dan tidak halal, li muslimin, bagi orang muslim, tidak halal yahjura, untuk mendiamkan, akhahu, saudara muslimnya, fauqa thalathin, di atas 3 hari. Ini hadis ini adalah satu hadis yang sangat-sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya kalau ketemu saling membelakangi, enggak mau saling sapa, enggak mau saling tegur sapa. Taqata'u, saling memutuskan hubungan. Wa kunu, dan jadilah kalian semua, ibadallahi, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan, jadilah manusia-manusia yang bersaudara. Jadi kita ini yang orang Islam ini memiliki satu kerja yang besar. Apa kerjanya? Kerjanya adalah mengembalikan manusia min ibadatil asnam ila ibadatillah.
Orang Islam ini memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menyebarkan agama, mengembalikan manusia dari menyembah selain Allah, dikembalikan untuk menyembah Allah, menjadikan manusia yang tenggelam di dalam kegelapan kekufuran ditarik, diselamatkan, sehingga mereka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan diajak kepada cahaya. Ini adalah tugasnya orang Islam, ad'u ilallah. Tugas yang sangat-sangat besar, tugas yang sangat-sangat penting. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, atas satu keyakinan bahwasannya apa yang saya lakukan ini merupakan kebenaran. Ana wa manittaba'ani, tugas mengajak manusia kepada Allah, ini tugasku kata Nabi, dan tugasnya semua orang yang ikut denganku. Kita ini ngaku pengikut Nabi apa tidak? Berarti kalian juga, saya juga, dan semua orang yang beriman punya tanggung jawab, ad'u ilallah. La ad'u ilallah ini karena kerja besar, tantangannya juga besar. Orang-orang kafir mereka sangat-sangat tidak suka dengan gerakan orang-orang Islam mengajak kembali kepada Islam. Syaitan dan bala tentaranya, mereka ini sangat-sangat tidak senang kalau ada kerja memperjuangkan agama. Mereka akan memusuhi kita, mereka akan menyerang kita, mereka akan berusaha menghancurkan kita. Maka supaya kerja orang Islam ad'u ilallah ini bisa berjalan lancar, musuh-musuh Islam bisa dikalahkan semuanya, pertolongan Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang Islam, ini diperlukan satu kekompakan di dalam orang Islam, satu kesatuan, satu kekompakan, satu fikir, satu kerja. Karena musuh kita ini satu, musuh kita ini orang-orang yang tidak suka dengan Allah. Maka untuk menghadapi musuh-musuh ini diperlukan apa? Kekompakan. Nah, supaya kekompakan ini terjadi, amalkanlah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri. Wala taqata'u, jangan kalian saling memutuskan hubungan. Apa yang dilarang baginda Nabi Muhammad SAW, ini adalah perkara-perkara kalau kita kerjakan kekompakan itu hilang. Orang mau menghancurkan musuh 1000, lah kita ini cuma 100 orang. 100 orangnya saling benci membenci. Orang itu kalau saling benci membenci, pengennya satunya sehat walafiat, mulia, atau cepat mati, cepat hancur. Cepat mati, cepat hancur. Sehingga kalau perlu kita dengar berita dia mati, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kalau yang disabdakan Nabi, yang dilarang oleh baginda Nabi ini kita kerjakan, kita saling benci membenci, kita saling iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, maka akan terjadi masalah besar di dalam kekompakan umat Islam.
Sehingga akhirnya orang Islam itu bukan melawan orang kafir, tapi orang Islam itu malah melawan temannya sendiri. Karena apa? Karena ada tabaghut, ada saling benci membenci satu sama lain, ada saling iri satu sama lain. Maka dari itu kita usaha bagaimana kebencian ini tidak ada di dalam hati kita, insyaallah. Bagaimana biar saling benci membenci ini tidak ada? Yang pertama kali adalah jaga lisan kita. Kira-kira ya, orang memuji kamu, memberi hadiah kamu, habis itu kamu benci kepada dia, bisa nggak? Bisa nggak? Kita lihat ada orang datang kepada kita, Masya Allah Pak Ustadz, antum itu orang baik, antum itu orang mulia, antum itu orang yang dicintai oleh Allah. Ini saya ada hadiah mobil Lamborghini 1. Itu harganya ya sekitar 6 miliar sampai 9 miliar. Itu kira-kira kita digitukan itu benci apa senang? Jadi orang itu nggak boleh saling benci membenci. Supaya saling benci membenci ini tidak terjadi, jaga lisan dulu. Karena orang itu bisa membenci orang lain disebabkan dia disakiti. Pertama seperti itu. Nggak ada orang duduk manis tiba-tiba benci sama kita, nggak mungkin. Adanya orang kita membencinya ya pertama kali karena dia menyakiti dulu. Maka dijaga mulutnya, insyaallah ya. Bercandaannya dijaga, bercandaannya dijaga. Karena apa? Karena terkadang kita ini niatnya cuman bercanda, ternyata yang kita ajak ngomong itu golongan manusia hati setipis kertas, sehingga nggak usah diece, ditiup pun sudah bergetar hatinya. Dan ini ada manusia tipe seperti itu. Mamanya ada orang wajahnya kelihatan agak tua, Masya Allah, kamu kayaknya kelamaan di perut ibu kamu sehingga lahir sudah langsung kelihatan tua. Ini kan bercandaan sebetulnya. Tapi kalau kita kebetulan dengan orang yang hatinya tipis, itu bisa langsung benci sama kita. Ketika di dalam hati dia ada kebencian, akhirnya ganti ngece kita. Kita ganti benci, akhirnya tengkarlah. Makanya pertengkaran, keributan, saling benci membenci itu pertama kali karena kita ini irsalul lisan. Kita nggak jaga itu, nggak kita kekang lisan kita. Maka kita jaga lisan kita dengan prinsip yang disabdakan Nabi, liyakul khairan au liyasmut. Katakanlah kebaikan, kalau tidak diam. Kemudian yang kedua kali, biar kita tidak saling benci membenci antar orang Islam. Orang Islam itu kan ya macam-macam tuh kan. Ada yang orang Islam baik, ada yang orang Islam tidak baik. Antara orang Islam baik dengan tidak baik nggak boleh mereka saling membenci. Karena sama-sama Islamnya, innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Maka setelah kita menjaga lisan, biar kita tidak mencaci orang, merendahkan orang, biar tidak gak benci. Langkah kedua, kalau kita mau mengingatkan orang, gunakanlah bahasa yang tidak menyinggung orang. Karena apa? Karena kalau kita ini menyampaikan kebaikan tidak dengan bahasa yang tepat, tidak dengan sopan santun yang tepat, justru orang yang kita sampaikan kebaikan kepada dia malah berubah menjadi musuh kita. Dan ini dicontohkan dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang Masya Allah nakalnya setengah mati. Siapakah mereka? Mereka itu Bani Israel. Masya Allah, Nabi Musa sampai pusing
ngurus mereka itu masya Allah, sampai ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israil, ngapain kamu itu kok menyakitiku? Kalian kan tahu saya ini utusan Allah. Maksudnya tingkah lakunya itu masya Allah lah. Toh walaupun Bani Israil seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menasehati Bani Israil, Allah memanggil mereka dengan apa? Ya Bani Israil. Allah memanggil mereka dengan apa? Ya ahlal kitab. Kesalahan mereka diingatkan oleh Allah, tapi Allah tetap memanggil mereka, hai anak-anaknya Nabi Yakub, hai ahli kitab. Coba bayangkan bagaimana hikmah yang Allah ajarkan kepada kita di dalam menyampaikan agama. Kadang-kadang kita ini menyampaikan agama, ingin mengingatkan orang, tapi dengan bahasa yang tidak baik. Manusia, kelakuan kamu itu sudah keluar dari jalur yang dicintai oleh Allah. Kamu itu bikin rusak tok hidup kamu itu. Saya kan niatnya mengingatkan, Pak. Niatnya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah benar, tetapi cara penyampaiannya itulah yang kurang tepat. Maka supaya at-tabaghut ini tidak terjadi di dalam kehidupan umat Islam, yang pertama jaga lisan kita, jangan kita merendahkan orang, jangan kita menyakiti orang, kata-katanya dijaga. Kemudian yang kedua, kalau orang Islam itu salah, ingatkanlah dengan bahasa yang sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat ada sahabat yang melakukan kesalahan, maka beliau sampaikan di dalam bayannya, ma balu qaumin fa'alu kadza wa kadza. Bagaimana itu ada orang melakukan begini. Nabi tidak sebut nama. Namanya yang salah itu Pak Ijo gitu namanya. Bagaimana Pak Ijo itu? Enggak begitu Nabi. Ma balu qaumin, ma balu aqwamin. Jadi tata krama di dalam mengingatkan orang itu perlu kita wujudkan, supaya apa? Tabaghut tidak terjadi di dalam kehidupan umat Islam. Karena tabaghut ini kalau terjadi, masalahnya itu panjang sekali. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Orang itu kalau sudah saling benci-membenci, saling berselisih, apa yang terjadi? Fatafshal, akan tercerai-berai. Kalau tercerai-berai, wa tadhhaba rihukum, kehebatannya menjadi hilang. Sapu itu bisa membersihkan masjid karena kecil-kecil mau kumpul jadi satu. Kalau dia sendiri-sendiri nggak akan bisa membersihkan masjid. Maka kesatuan itu perlu dijaga. Di antara dengan apa? Dengan akhlak yang baik, biar orang itu tidak saling benci-membenci. Insyaallah ya. Kita kepada orang lain akhlaknya harus baik, mulutnya harus dijaga. Kalau mengingatkan bil hikmah. Yang kedua, supaya tabaghut ini tidak terjadi, kalau ada orang menyakiti kita, maafkan dia. Nah itulah baru istimewa. Kadang-kadang kita ini punya prinsip hidup, kamu baik aku santai, kamu usik aku bantai. Saya akan baik sama kamu kalau engkau baik sama saya. Kalau engkau sakiti aku bisa lebih kejam daripada engkau. Ya ini biasa kan, orang iman tuh nggak seperti itu. Orang iman itu idfa billati hiya ahsan. Kita latih dalam kehidupan kita, kalau ada orang menyakiti kita, kita ganti baik dengan dia. Ini kalau kita buat seperti itu, tabaghut nggak akan terjadi. Orang yang membenci mental dengan ikram kita, orang yang membenci mental dengan ikram kita. Lama-lama apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Musuh jadi teman. Itu karena apa? Karena setiap kita disakiti, balas dengan kebaikan. Maka kita latih kehidupan kita, bagaimana kita ini jangan saling membenci, jangan saling memutuskan, jangan saling membelakangi. Dengan apa? Kita kepada orang lain akhlaknya yang baik, orang lain menyakiti, kita maafkan. Insyaallah.
Kemudian di antara permasalahan yang menjadikan orang saling benci membenci dan lain sebagainya, orang itu tengkar dan lain sebagainya, di antaranya karena hasad. Maka setelah wala tabaghadu, terusannya wala tahasadu. Jangan kalian tuh saling iri. Karena orang itu iri itu adalah sakit yang enggak berdarah. Orang menderita tanpa dipukuli, orang menderita tanpa diinjak-injak itu adalah orang iri. Karena setiap dia melihat temannya mendapatkan kenikmatan, dia ingin kenikmatan itu hilang dari temannya. Dan terus ternyata sama Allah nikmatnya ditambah terus. Semakin ditambah semakin terbakar hatinya. Terbakar tanpa api, itulah hasad. Nah, orang itu kalau sudah hasad ya nggak bisa makan bareng, minum bareng, senyum bareng, bisa nggak? Loh, orang iri itu ngelihat kamu itu pengennya kamu cepat mati, duitnya cepat hilang, nggak punya anak, nggak laku nikah. Bagaimana mungkin dia bisa senyum kepada kita? Senyumnya akan hambar, akan terpaksa. Maka sifat saling iri jangan ada di dalam kehidupan kita, biar kita ini bisa kerjasama dengan baik, insyaallah. Bagaimana caranya biar nggak saling iri? Rasakan semua sudah ada bagian masing-masing. Rizki tidak akan pernah tertukar. Kalau paket JNE mungkin bisa, kalau paket pos mungkin bisa, paket si cepat mungkin bisa, tapi paket dari Allah tidak akan pernah tertukar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang sudah ditentukan Allah kena kepada engkau, terjadi kepada engkau, nggak akan pernah meleset. Apa yang takdirnya nggak kena, ya nggak akan pernah kita dapatkan. Rizki itu seperti itu. Nah, kalau kita memahami rizki itu dari Allah, kita nggak akan pernah iri, Kang. Kita nggak akan pernah iri. Karena apa? Untuk apa kita iri? Karena iri kita nggak akan menambahi nikmat kita, juga nggak akan mengurangi nikmat orang lain. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Dan orang iri itu bagian dari orang yang tidak terima dengan pembagian Allah. Kenapa dia dijadikan laku, saya kok enggak? Kenapa dia dijadikan ganteng, saya kok enggak? Kenapa dia dijadikan pintar, saya kok enggak? Kenapa dia dijadikan terkenal, saya kok enggak? Kenapa dia dijadikan kaya, saya kok enggak? Berarti Anda ini tidak terima kepada siapa? Kepada Allah. Kira-kira orang nggak terima sama Allah itu selamat apa celaka? Nah, rasakan seperti itu biar kita ini nggak iri sama orang. Semua sudah ada takaran masing-masing. Adanya Allah membuat orang laku, Anda tidak, karena Allah tahu Anda tidak cocok untuk dilakukan. Adanya orang dijadikan Allah terkenal, Anda tidak, ya Allah tahu Anda tidak cocok dijadikan orang terkenal. Adanya orang dijadikan ganteng oleh Allah, Anda tidak, ya karena Allah tahu ini kalau orang ini ganteng bahaya, nggak mau ngaji dia. Selfie terus tiap hari, upload Instagram terus. Lah ini mau saya jadikan wali, dibikin muka jelek aja biar ngaji. Semua itu udah diukur sama Allah, nggak usah kita ini pengen barang orang lain, nggak usah. Semua sudah ada bagian masing-masing, dinikmati. Dan dengan seperti itu insya Allah hilang iri. Kalau iri tidak ada, kebencian tidak ada, kebencian tidak ada, kesatuanlah yang wujud. Tapi kalau kita ini akhlak tidak ada, kita tidak terima dengan pembagian Allah, akhirnya nanti saling benci, akhirnya saling iri. Kalau saling iri dan saling benci nggak mungkin bisa bersatu. Maka orang tuh kalau pengen bisa bersatu jangan teriak-teriak mari bersatu. Tapi caranya sampaikan akhlak yang baik. Mamanya kamu tuh punya istri kamu tuh marah, kamu datang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah dia itu jengkelnya sama kita kok, nggak usah diomongi orang marah itu. Kasih kopi, kasih gula, kasih duit. Oh ini loh ada transferan berapa, 10 juta. Nah, itu nggak usah kamu suruh nggak marah, udah nggak marah sendiri. Jadi orang tuh kalau lagi marah jangan dikasih tahu jangan marah, lo udah kadung marah kok. Diikram, pakai akhlak yang baik, nanti enggak marah sendiri. Idfa' billati hiya ahsan. Semoga Allah tolong kita memiliki akhlak yang baik. Salatullah